Makanya Trinitas itu nggak dibahas di Alkitab, karena nggak penting. Perceraian itu lebih penting, tapi kamu yang tertulis kamu langgar, yang nggak tertulis kamu pertahankan mati-matian sampai kamu tega bunuh orang. Iya kan? Dulu kan orang Trinitas bunuh orang yang nggak Trinitas. Kamu kan penjara kan yang bukan Trinitas. Orde Baru, zaman Orde Baru, Saksi Yehova semua di penjara. Berani dia memberitakan Injil di penjara karena nggak Trinitas. Apa bedanya kalian sama orang Islam? Sedemikian pentingnya perceraian sehingga ditulis di Alkitab, ya. Dan kamu masih melegalkan perceraian. Tetapi sedemikian tidak pentingnya Trinitas, tapi kamu ngotot, kamu penjarain orang demi bela dogma Trinitasmu. Sungguh saya main-main, saya nggak ngomongin. Ini suara kenabian buat kamu, para pemuja dogma. Ya, hati-hati. Ini juga buat orang Islam ya. Ajaran mengasihi itu penting. Lihat ini, kalau ada orang yang melanggar ini, itu oknum. Ajarannya yang benar yang tertulis adalah tidak boleh bercerai. Tapi kemudian ditafsir-tafsir sama orang Yahudi sama seperti kalian. Makanya kalian bisa melegalkan perceraian. Bahkan ada pendeta reform yang cerai kan? Kalau di dalam gereja karismatik sudah selesai nasib dia. Sudah selesai. Gimana dia mau ngajarin jemaatnya, dia sendiri nggak jadi teladan. Jangan dong, ya. Nggak boleh. Saya menyarankan pendeta yang bercerai itu, stop, jangan jadi pendeta. Sungguh, jadilah majelis saja. Karena seorang pengajar itu punya standar yang tinggi. Saya bukan menghakimi, tetapi saya bukan berarti dia nggak masuk surga, enggak. Tapi jangan jadi pengajar, jangan menjadi gembala, maksudnya, sorry ya. Kalau pengajar dia kan nggak kelihatan, tapi kalau dia cuma jadi dosen, oh it's okay, karena dia sedang mengajar apa yang ada dalam otaknya dia, intelektualnya dia, pengetahuannya dia, itu nggak masalah. Tapi jangan jadi gembala, ya, jangan, karena Anda tidak memberi teladan yang baik kepada jemaat Anda. Nanti jemaat Anda yang mau cerai bilang gimana? Cerai saja, aku aja cerai kok. Ya, selesai kalian punya jemaat itu. Jangan ya. Oke, itu paham itu. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Kalau kamu menceraikan pasangan hidupmu, berarti kamu nggak mengampuni dia. Ya, kamu ngampuni pasangan hidupmu aja nggak bisa, apalagi mau ngampuni musuhmu. Pret, bohong loh. Kamu ngampuni pasangan hidupmu aja nggak bisa. Pasangan hidupmu yang kelihatan kamu nggak bisa ampuni. Kamu nggak bisa mengasihi orang yang kelihatan, yang dapat dilihat oleh, yang kamu bisa lihat, bisa rasakan dengan lihat ke mata aja kamu nggak bisa mengasihi, apalagi bilang mengasihi Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Berat loh, nggak ada, ya, ngomong kosong. Oke, jadi tahu ya, itulah Yesus yang lain. Nah, itu ya, para pendeta supaya tahu Yesus yang lain dari Yesus yang tidak mengenapi hukum Taurat dan kita para nabi, termasuk Yesus yang pengecut yang di dalam Al-Quran. Yesus yang lari terbirit-birit, terkencing-kencing ketika mau disalibkan, sampai dia tega memfitnah orang lain. Itu kan macam ini kan, macam polisi-polisi di negara berkembang kan, termasuk ada beberapa oknum polisi di Indonesia, kalau ada maling sarang walet, ya nggak bisa ditangkap, tapi nanti begitu ada kasus perampokan, maka dia akan dituduh sebagai perampoknya, walaupun nggak ada buktinya. Yang penting kan dia pernah berbuat kriminal, tapi nggak kebukti sebagai saling warang walet, karena nggak pernah ketangkep basah. Tapi ini ada kasus lain, dia dituduhkan dengan kasus yang lain. Nah itu kan sama seperti itu kan, makanya di negara-negara Islam banyak kejadian begitu. Kasusnya apa, dituduhnya apa, bisa begitu. Karena mereka ngikutin yang apa di dalam Al-Quran. Misalnya nih, ini orang kan kasusnya dia orang jahat, kasusnya ini. Tapi ada orang lain yang diserupakan, yang disalib. Itu kan Allah geblek namanya, ngajarin tidak adil. Yang namanya adil nih ya, ini yang namanya adil nih. Orang, kalau dia kejahatannya adalah copet, hukumannya ya copet. Jangan kejahatannya copet, hukumannya hukuman rampok. Atau kejahatannya ngerampok, hukumannya hukuman bunuh orang. Itu namanya Allah geblek yang ngasih hukuman begitu. Ya kan? Ini murid, katanya salah satu muridnya Yesus diserupakan, orang yang diserupakan. Ini kesalahannya apa? Jadinya disalib. Salib itu adalah untuk sesuai dengan hukumannya dia.
Yesus itu menanggung dosa seluruh umat dunia. Makanya dia terkutuk sekali, makanya dia harus disalib. Itu layak disalib. Yesus itu layak disalib karena dia nanggung. Dia menanggung dosa seluruh umat manusia dari zaman Adam sampai dengan zaman nanti di Wahyu 22. Dia itu nanggung semuanya. Makanya dia dimasukkan ke dalam jurang maut di dalam Hades, tapi di jurang maut bersama dengan iblis yang paling jahat. Roma 10, ia masuk dalam turun ke jurang maut. Tapi ketika ia turun jurang maut, oleh karena ia adalah tidak melakukan dosa, tapi dia menanggung, maka dia taat sampai mati di kayu salib, maka dia diberi kuasa. Dia turun bukan dengan dihukum, tapi diberi kuasa. Dia harus turun, tapi dia bisa naik. Dia harus turun, tapi dia bisa naik. Yohanes 10, jiwanya Yesus, aku menyerahkan dan aku mengambilnya kembali. Yesus berkuasa mengambilnya kembali dari dalam jurang maut. Hanya Yesus. Ya, Yohanes 10 ayat 17-18 itu aku memberikan jiwaku, tapi aku juga yang mengambil jiwaku. Kalau di dalam Matius 27 ayat 50, setelah Yesus berkata Eli, Eli singular, Eli lama sabachthani, terus Yesus berseru dengan suara nyaring dan ia menyerahkan rohnya, pneuma, karena manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, maka matilah tubuhnya Yesus. Gitu ya, Anda harus tahu tuh yang begitu-begitu tuh. Ya, Yesus yang lain itu adalah sebuah pengajaran. Jadi bukan orang ini datang terus mengaku Yesus, bukan. Tapi ada orang datang terus dia mengajarkan Yesus yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Paulus. Ya, jadi itu maksudnya seperti itu. Itu jelas sekali. Jadi itu ada satu mengajarkan subjek yang lain. Bukan si subjek ini mengaku dirinya adalah Yesus, bukan. Gramatikalnya itu seperti itu. Ya, mau kata tapi kerusu adalah kata kerja, itu memang itu verben, kata kerja. Artinya ada orang mengajarkan bahwa ada Yesus yang lain, bukan dia mengaku. Sebab kalau mengaku Yesus yang lain berarti itu adalah resiprokal. Dia mengaku pada dirinya sendiri, menyebabkan dirinya sendiri bahwa dia adalah Yesus begitu. Tapi ini adalah orang yang mengajarkan sebuah subjek yaitu Yesus yang lain. Itu begitu maksudnya gramatikalnya. Dan di zaman itu, di zaman Paulus tidak ada orang mengaku dirinya adalah Yesus. Belum ada. Adanya adalah orang yang mengajarkan Yesus yang lain di zaman Paulus. Ini kan suratnya Paulus, dia lagi cerita kepada jemaat Korintus. Termasuk nanti kalau lihat di dalam Galatia 1 juga sama, ada orang yang mengajarkan Injil yang lain. Ya, mengajarkan yang lain. Itu yang diajarkan zaman itu, mereka menghadapi para penafsir bebas di zaman itu yang berasumsi, termasuk yang diajarkan sama ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri. Nah, nanti kalau lihat di dalam Jewish for the Jewish, kalau saya lupa itunya websitenya, ya cerita dia memberikan mitos-mitos tentang Yesus. Nah, itu adalah Yesus yang lain. Pada kenyataannya di zaman Paulus belum ada orang mengaku bahwa dia adalah Mesias. Bahkan sampai di zaman Konsili Nikaya pun nggak ada orang ngaku. Baru sedangkan yang namanya Yesus yang lain, yang mengaku Yesus, itu yang dimaksud adalah ketika Yesus berkata Mesias palsu, artinya orang Mesias itu artinya orang diurapi, yang dijanjikan. Nah, yang pertama kali mengaku dia adalah Mesias yang lain itu adalah Muhammad, ya, yang dijanjikan. Yang pertama kali mengaku bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Nah, itu adalah Muhammad. Jadi jelas selama 6 abad setelah dari Yesus sampai ke Muhammad itu nggak ada begitu. Tetapi Muhammad juga mengajarkan Yesus yang lain, Yesus yang tidak ada di dalam, yang tidak sesuai dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Begitu. Itu saya sesuai yang tertulis saja, begitu adanya. Ya, jadi tanpa harus memang aja begitu. Kalau dia memproklamirkan dirinya sendiri adalah Yesus, pasti akan dikatakan dengan jelas begitu. Ya, seperti Yesus berkata, "Aku Mesias." Lihat ada di sana, atau orang akan berkata, "Akulah Mesias." Nah, Yesus juga berkata, "Akulah Mesias, akulah yang dijanjikan." Muhammad berkata, "Akulah yang dijanjikan." Mesias kan yang diurapi, yang diurapi kan. Muhammad kan mengaku dia adalah yang dijanjikan oleh Yesus, oleh Musa.
Nah, itu sama seperti itu. Jadi itu beda. Jadi pasti dia akan mengatakan untuk dirinya sendiri. Tapi ini ada cerita orang yang mengajarkan, yang memproklaim Yesus yang lain. Gitu.